Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Rini Astuti dalam acara Bisik Apa sih Bisik Bincang Asik bersama dengan narasumber kita ya nih Dokter Nurul. Halo. Kita sapa-sapa dulu ya Dok biar nggak grogi gitu. Boleh. Oke. Silahkan. Dalam acara Bincang Asik ini kita akan membahas seputar kesehatan gigi ya Dok selama masa bulan puasa nih. Oke Dok, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai kesehatan gigi ya. Boleh. Yang pertama mungkin mengapa kesehatan gigi penting saat bulan puasa Dok? Oke, jadi ini kita intro dulu ya. Iya. Sebelum jawab pertanyaannya Mbak Rini ya. Boleh. Jadi kenapa sih harus menjaga kesehatan gigi ketika puasa? Satu, biar puasa kita lebih khusyuk. Iya. Jadi kalau pas di tengah puasa, aduh sakit gigi rasanya gimana ya? Senggol bacok lah. Iya. Ya, yang ada puasanya jadi batal gitu. Nah, jadi saking pentingnya untuk biar nanti ibadah kita khusyuk selesai sampai pada yang waktu ditentukan, kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Utama sekali kenapa? Karena rongga mulut ini sumber bakteri. Jadi bakteri itu bisa datang dari gigi di dalam rongga mulut, dia menyebar kemana-mana. Bener banget. Ya, itu sebabnya kita harus mengutamakan kesehatan gigi dan mulut. Selain itu juga biasanya kan kalau kita nggak makan bau mulut ya. Iya bener banget. Apalagi puasa tuh. Iya, kenapa? Karena ada di dalam rongga mulut sendiri itu sebetulnya sudah ada produksi air liur. Nah, air liur ini kan ada bakterinya. Bakteri itu sebenarnya bakteri baik, tapi ketika kondisi tidak makan dan tidak minum itu produksinya berkurang menjadi mengental. Ketika mengental itu bakterinya tadi berkumpul. Nah, jadi dia bisa bikin bau mulut. Cuman katanya kan bau mulut orang puasa tuh ada ininya ya, bernilai ibadahnya. Iya, bener. Ya gitu. Ya tapi kalau bau banget, nah gimana ceritanya ya gitu. Kita mau deket aja ngomong kayaknya nggak nyaman. Iya. Gitu. Nah jadi itu mengapa penting banget sih pada saat puasa itu kita betul-betul menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah sebaiknya lagi harusnya ketika kita mau puasa nih sebelum menjelang nih sekarang nih udah mepet-mepet ya, tinggal beberapa hari lagi. Ayo kita ke dokter gigi, kita periksa kesehatan gigi dan mulut kita karena sumber sakitnya itu satu dari karang gigi. Itu sumber bau mulut pertama, bakterinya itu kemana-mana. Bisa jadi radang gusi, bisa juga menyebabkan dia karies penyebaran. Nah ini adalah sumber-sumber penyakit di dalam rongga mulut. Jadi periksa dulu ke dokter gigi, datangin dokter giginya, bisa nanti ketahui oh saya ini ternyata ada gigi yang berlubang ya gitu, ditambal. Kenapa itu nanti kalau misalnya waktu puasa yang tadi saya bilang air liur kondisinya berkurang, dia jadi mengental, bakterinya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, jadi kalau ada lubang di situ, ada karang gigi di situ memperberat kondisinya. Ya, memperparah kira-kira gitu ya. Sehingga ya jadinya sakit gigi. Ya udah, nanti kalau udah sakit di tengah gitu paginya kita subuh-subuh udah sahur ya. Siang sakit gigi batal. Iya, mau marah-marah itu Dok pasti. Harus bayar lagi ya gitu. Iya benar-benar. Nah, gitu. Jadi memang ada itu kenapa sih kesehatan gigi itu tadi yang ditanya penting banget ketika puasa. Jadi daripada yang pertama tadi itu karena ada penyebaran bakteri yang lebih banyak karena produksi air liur yang berkurang. Yang kedua kenapa tadi? Karena resiko bau mulut ya. Iya nggak enak, nggak pede. Enak ya gitu. Jadi itu tadi poin pentingnya ada itu. Makanya ayo periksa dulu ke dokter gigi supaya tahu giginya kenapa. Iya, kesini aja nggak apa-apa ke OB Medika Klinik ya. Ya, ke OB ya. Oke Dok, ini selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Masalah gigi yang sering terjadi saat puasa apa aja tuh Dok, kira-kira? Oke, yang tadi saya bilang tuh tadi. Pertama kali apa sih? Bau mulut ya? Iya, bau mulut. Nah, bau mulut ini utama. Karena itu tadi produksi air liur berkurang. Ditambah apabila ada karang gigi. Nah, ada gigi berlubang ya. Gigi berlubang itu ada lagi bakterinya dan dia menyebabkan tambahan bakteri sehingga makin bau lah rongga mulut tadi ya. Kemudian kalau ada karang gigi nggak dibersihin, gusinya radang, berdarah terus. Nah, itu juga mengganggu ya, Dok. Mengganggu ya.
Jadi banyak masalah kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terutama pas puasa nih. Iya, puasa itu ya. Oke, next. Kita ke selanjutnya. Nah, ini tip apa aja sih dok? Gimana caranya cara menjaga kesehatan gigi pada saat puasa? Tipnya nih dok, apa sih Ya, kira-kira? jadi satu tadi selain kita ke dokter gigi ya sebelum berpuasa, kita sebaiknya periksa ke dokter, kita benerin deh kira-kira apa yang jadi problemnya gitu. Misal karang gigi bersihin, gigi lubang tambal. Iya, gitu. tambal. Tapi apa sih perawatan di rumah ya kan nggak mungkin. Iya, ke nggak mungkin dokter kan harus tiap langsung. hari ke dokter gigi Iya, iya, kan nggak benar-benar. mungkin. Jadi apa? Tetap sikat gigi 2 kali 1, Oh, jadi iya. 2 kali sehari. Kapan sih waktunya? Waktunya tuh tidak berubah. Waktunya nggak berubah. Waktunya adalah kita setelah sahur. Oh iya, iya Jadi benar. itu setelah biasanya setelah Bangun tidur tuh. sarapan. Oh iya, yang iya. betul. Pagi biasanya kan? Iya, pagi kan biasanya setelah sarapan. Tapi karena kita tidak sarapan setelah sahur. Baiknya kapan? Jadi ada masa di mana kita sebaiknya sikat gigi. Jadi kalau setelah makan boleh nggak sih langsung sikat gigi? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya dok? Nggak boleh. Oh. Kenapa? Karena belum terbentuk plak. Jadi yang kita sikat itu adalah email gigi langsung. Makanya menyebabkan gigi kita emailnya ada yang keropos, ya mudah berlubang gitu ya. Jadi sebaiknya adalah waktunya kapan? 30 menit setelah kita makan. Oh, berarti nggak boleh nih abis makan nih langsung gosok gigi. Iya. Nggak boleh berarti 30 menit guys. 30 menit ya setelah sahur ya. Jadi kalau ya itu tadi baiknya kan sahur itu jangan mepet-mepet. Iya gitu bener ya. banget dok. Gitu. Mungkin ada yang males kali ya bangun jadi mepet. Ya bisa juga ya kesiangan iya, gitu ya. Nah, itu sebaiknya gitu. Dan kapan? Sebelum kita tidur. Oh iya iya. Kenapa penting sebelum kita tidur? Karena ada masa di mana pada saat kita tidur itu panjang waktunya. Nah itu kalau ada sisa makanan yang nempel, itu akan memperberat kondisi gigi. Jadi gigi berlubang. Gigi nanti menjadi bakteri kali dok ya? Ya betul, karena kondisi jadinya asam. Iya iya iya. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan floss, dental floss, benang gigi. Boleh. Oh iya tahu dok. Ya, kalau tidak bisa penggunaannya boleh tanya ke dokter giginya atau melihat tutorial di biasanya ada YouTube. sih. Jadi biasanya kita pakai 2 telunjuk begini ya, benangnya terus baru dimasukin gitu ya. Okay. Tarik ke atas ke bawah. Jangan gini-gini ya. Kalau gini-gini itu nanti merusak gusi. Oh, justru merusak kalau salah ya. Nah, jadi masuk, kita tarik keluar. Ya. Terus kemudian boleh nggak sih berkumur dengan obat kumur yang di pasaran? Iya, bener banget. Nanti kan takut salah nih, makin memperparah keadaan gigi kan. Betul. Jadi berkumur dengan obat kumur itu bukan jadi solusi dan tidak saya sarankan. Kenapa? Karena coba ya, ini dalam keadaan tidak puasa, teman-teman mungkin ada yang pernah coba menggunakan obat kumur yang ada di pasaran. Biasanya itu sekeliling pipi ini rasanya jadi keset. Oh iya, benar banget dok. Terus lama kemudian setelah itu akan menyebabkan mulut menjadi lebih asam. Ya. Kenapa? Karena obat kumur itu ada kandungan yang bisa membunuh bakteri. Bakteri itu sebetulnya dipergunakan dan dibutuhkan di dalam rongga mulut. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan intraoral ya. Gitu. Nah, jadi sebaiknya tidak disarankan. Yang baik apa? Yang baik adalah tadi kalau bolong ditambal. Kalau ada karang gigi, buang karang giginya. Setelah itu kita sikat gigi 2 kali sehari, waktunya setelah makan 30 menit dan malam sebelum tidur. Itu waktunya. Selebihnya ya sudah. Cukup minum air putih. Berarti yang banyak nih minum air putihnya. Apalagi bulan puasa kan dok? Iya, hindari yang manis-manis ya, nanti asam lambungnya naik. Oke, itu tadi beberapa tip dari dokter kita ya mengenai kesehatan gigi, seputar kesehatan gigi lah ya. Oke, kita next. Selanjutnya, alasan kesehatan gigi penting. Seperti yang tadi saya sudah dijelaskan di awalnya, ada sedikit kalimat saya bahwa bakteri gigi itu dia cenderung bergerak ke tempat lain di dalam rongga tubuh. Dan paling utama dia akan bergerak ke katup jantung.
Oh, gitu ya, Dok? Ya, itu sebabnya kadang-kadang kalau orang mau operasi, ayo bersihin dulu giginya, tambal dulu yang bolong. Kenapa? Karena bakterinya sangat mempengaruhi rongga, mulut, dan juga jaringan tubuh secara sistemik. Jadi Oke. dia jalan-jalan bakterinya ke katup Kemana-mana nih ya? jantung, bisa ke otak ya. Nah, justru ada nih rumor di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa kalau cabut gigi nanti Nah, iya, matanya. bisa matanya buta kayak gitu Iya, ya. kalau cabut gigi bawah nanti apa ya? Ada sih, memang ada. Ya, macam-macam lah ya gitu. Tapi Itu kira-kira bener nggak sih, Dok? Rumornya itu fakta atau mitos gitu? jadi gini, jadi itu tadi kenapa kesehatan gigi penting. Kalau sudah sampai abses besar bernanah, terus kita langsung cabut, kemungkinan bakteri menyebar. Oke. Tapi kan biasanya kalau ke dokter gigi akan disarankan untuk diberikan obat dulu. Kenapa? Karena kita sedang melokalisir bakteri yang tadi bernanah, kita keluarin, kita lokalisir bakteri. Sehingga ketika kita cabut, itu kan ada lubang ya. Iya, Kita iya. dengan sengaja menimbulkan lubang ketika mencabut gigi, betul? Mm-mm. Itu bakteri sudah terlokalisir dan bisa mati dengan antibiotik yang tepat gitu. Jadi rumor di bawah itu justru membuat jadi simpang siur ya Iya, bener beritanya. banget, Dok. Jadi segeralah ke ahlinya Bener banget ya. ke dokter gigi ya, guys. Iya, Terutama bisa banget di OUB betul. Medica Clinic, banyak banget nih promo apalagi di bulan Ramadan, Wah, guys. seru ya, 30% ya denger-denger ya. Iya, bener Iya. banget, Dok. Yang pasang Baik, behel boleh. boleh. Oke, Jadi kita itu tadi kenapa kesehatan gigi itu penting. Kalau orang tuh sering bilang, alah gigi cuma 32 aja kok kayaknya ngurusinnya ribet ya. iya bener. Ya Tapi itu tadi. justru, Dok, ya Iya, harus yang diperhatiin banget apalagi bulan puasa tuh. betul gitu ya. Oke, Dok, kita next kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, tindakan pencegahannya nih, Dok, apa aja kira-kira, Dok? Oke, pencegahannya itu tadi, satu sikat giginya teratur, tapi di waktu ya, di waktu yang tadi sudah ditentukan. Ya, di waktu Kenapa? yang tepat ya, Dok. Iya, betul. Kalau dulu kan bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Wah. Jadi nyanyi kita ya, guys. Gak apa-apa lah, biar cair dong. Gak apa-apa, menggosok giginya ketika mandi, asal sebelum mandi kita sarapan dulu. Oke, harus sarapan berarti, Dok ya? Ya, jadi setelah sarapan kita 30 menit kemudian baru gosok sikat gigi. gigi. Oke. Kenapa? Karena ada rentang waktu di antara waktu dari sarapan atau sahur itu ada rentang waktu jarak tidak makan. Iya, benar banget, Dok. Nah, itu biasanya ada jarak lagi kita akan biasanya kalau nggak puasa itu kita ada snack time ya. Iya, benar banget. Kemudian ketemu jam makan siang, ketemu lagi nanti ada sore snack time ya sampai makan malam gitu. Nah, pada saat makan malam 30 menit kemudian kita sikat gigi, habis itu stop makan, boleh minum air putih. Gitu. Lalu apalagi perawatannya gitu tadi, rajin datang kontrol ke dokter gigi. Kalau kalau berat 6 bulan sekali, mengingatkan 6 bulan tuh kayaknya sulit ya gitu ya. Cukup 1 tahun sekali. Oh 2025 nih kemarin saya belum ke dokter gigi. Nah gitu 2026 ayo kesini guys gigi, ya, mampir gitu. Kesini ya kan, Dok. Betul. Dicoba. Apalagi tindakan pencegahannya ini yang sering nih yang enak-enak biasanya ya. Benar makan banget, Dok. Bakso pakai es teh. Iya, es jeruk. Mantep banget itu, Dok. Jadi analoginya gini, kalau sesuatu yang panas dalam keadaan satu waktu kita hajar lagi pakai yang dingin, apa yang terjadi? Ngilu nggak sih, Dok? Crack ya. Oke. Ngilu nggak itu? Pasti ngilu ya. Pasti ngilu. Jadi nanti giginya crack. Kalau gigi udah crack, ada retakan. Nah, di situ ada bakteri lagi, kita nggak sikat gigi nih tambah. Bakteri mulai masuk di bagian yang crack, mulai masuk di bagian yang pecah-pecah itu, sehingga jadi giginya bolong, karies. Gitu. Jadi yang benar apa? Makan, minum satu waktu itu. Kalau mau yang panas, yo panas. Ya gitu, bakso panas, teh anget. Rapopo ya. Tapi rasanya nggak enak sih, Dok. Kalau ketemu ya kan udah biasa nih, udah baksonya panas, ya kita segerin sama kayak es teh atau es jeruk. Jadi kayak kalau mau air panas tuh gimana ya, nggak enak gitu. Mungkin udah kebiasaan, mungkin jadi rutinitas itu. Jadi terbiasa. Jadi dan juga yang enak-enak itu kadang-kadang menyakitkan. Bener banget, Dok. Ya, seperti kalau kita mau cantik, facial tuh sakit, tapi bikin cantik. Jadi nggak enak nggak apa-apa. Kalau
enggak maunya minum es ya udah dinginin dulu baksonya tiup-tiup gitu ya. Gitu. Selanjutnya kita next ke pertanyaan yang lain. Oh iya, ini udah tadi dok ya. Waktu terbaik periksa gigi. Waktu terbaik ini dok, periksa gigi di bulan Ramadan. Ya itu baiknya memang sebelum puasa. Jadi nih sebelum puasa ini ayo periksa ke dokter gigi yang nyaman, di mana silahkan liatin gigi kondisinya gimana, rongga mulut ya. Artinya kalau rongga mulut itu semuanya jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan keras tuh apa aja? Jaringan keras tuh gigi, tulang rahangnya, jaringan lunak tuh apa? Gusi. Oh iya. Dan juga lidah, jangan salah. Jadi ketika menyikat gigi juga lidah disikat. Ini kita sedang tidak bawa model gigi ya, tapi seharusnya mungkin nanti next time ya di bisik selanjutnya mungkin guys. Iya, kita akan belajar gimana sih cara sikat giginya. Yang benar gitu banget. Ya, kita kan asal-asal aja ya, digosok aja. Yang penting kena tuh digosok, nggak tahu atau muter-muter gimana ya kan. Nanti aja kita bisik selanjutnya atau langsung datang ke sini boleh ketemu saya, kita belajar konsultasi gimana sih cara sikat gigi ya gitu. Oke. Gimana dok? Kesimpulan dari bincang asik kita ini dok, apa sih? Jadi kesehatan gigi itu mempengaruhi kesehatan secara sistematik, artinya keseluruhan. Jadi kalau rongga mulutnya sehat, bermasalah, biasanya kondisi sistemik individu ini sehat. Tapi kondisi rongga mulutnya intraoralnya bermasalah, biasanya kondisi individu ini ada something wrong gitu. Entah dia sakit GERD, entah dia lambung gitu ya. Ada yang sakit jantung, wallahi ya gitu. Tapi secara garis besar gigi yang sehat itu kesehatan umumnya juga sehat gitu. Jadi sangat penting menjaga kesehatan gigi. Meski tidak puasa, rutinlah ke dokter gigi. Jadwalkan 1 tahun sekali, kita atur pola makannya bagaimana, dan kita atur lagi jadwal sikat gigi yang biasanya kita langsung, jangan langsung, karena kalau langsung makanan tadi belum terbentuk plak. Karena kita tuh sikat gigi, itu yang kita sikat itu sebaiknya adalah plak. Tujuannya sikat gigi adalah mengangkat, membersihkan plak ya. Gitu. Jadi kalau nggak ada plaknya berarti yang disikat secara langsung adalah sikat gigi, odol ketemu lagi sama gigi langsung. Iya benar banget. Dan ini juga penting pemilihan sikat gigi dan juga pasta gigi ya. Oh iya nih dok, itu pasti banyak yang bertanya-tanya dari teman-teman kita nih ya dok. Betul. Jadi sikat gigi itu pilih yang bulunya lembut, ujungnya kecil, dan dia gagangnya memang handle-nya disesuaikan dengan kemampuan jarak tangan kita terhadap gigi. Nah, gitu. Sebetulnya kalau ada model gigi bisa enak. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita sikat gigi itu gigi terhadap sikat gigi terhadap gigi dan gusi itu harus membentuk sudut 45 derajat. Cuman siapa yang bisa ngukur 45 derajat? Iya, nggak tahu kan, asal aja gosok-gosok aja, nggak tahu tuh. Ya, jadi kita harus menyikatnya dengan cara bagaimana? Cara yang paling baik adalah memutar, dan itu sudah pasti mendapatkan di sudut 45 derajat. Ya, tidak boleh dengan tekanan. Kenapa? Karena cukup dengan sikat lembut. Nanti melukai, ya. Kemudian pasta gigi, pastikan pasta gigi itu yang kandungan deterjennya sedikit. Gimana tuh dok cara lihatnya tuh, gimana tuh? Kalau kita mau beli itu ada di kotaknya atau di dalam luarnya label itu kali ya? Ada komposisi, baca dulu komposisinya. Kalau dia biasanya gini, kalau komposisi itu, kalau bagian pertama yang awal itu adalah komposisi paling banyak. Jadi kalau aqua yang paling banyak berarti dia lebih banyak air. Ya, gitu. Jadi lihat kandungan deterjen yang paling sedikit, atau bisa juga cari yang 0 lebih bagus. Jadi bukan berarti yang banyak busanya terus yang paling bagus kan ya. Cari, gitu. Itu kalau banyak busa tuh berarti bersih ngerasanya. Betul enggak? Kenapa? Karena itu lebih banyak ya, jadi cari, pastikan pasta gigi yang deterjennya minimal. Bisa nggak sih dok spill merek gitu biar tahu apa sih kira-kira yang bagus dan yang tepat kira-kira? Wah, belum dikontrak kita. Iya benar. Ya bisa guys, nanti cari aja, kita lihat komposisinya ya. Lihat komposisinya ya, nanti cari kalau mau beli lihat dulu komposisinya, yang komposisinya tuh deterjen minimal, paling minimal. Jadi di compare
kan satu rak tuh biasanya Iya, ya. ya, Compare aja dipilih-pilih dulu dibaca-baca. ya benar. Iya. Tapi orangnya suka mager dok, kalau mau baca tuh ya udah ambil aja nih pasta gigi ini. Tapi nggak tahu juga ya, kalau memang benar mau sehat nih ya dok, harus Ya, pilih-pilih sikat harus gigi, pasta betul. gigi, ya terutama kontrol lah ya ke dokter Ya, harus gigi. selektif ya gitu. Iya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini kali ya dok. Kita Boleh. akan kembali lagi ke bisik selanjutnya mengenai apa tadi dok? Cara menggosok gigi yang benar Iya, kali ya. boleh, Oke. boleh. Nanti di basic selanjutnya kita tentukan temanya yang Waktunya, lebih hot lagi iya, ya, boleh. gitu. Makin Dan panas nih. iya, jadi mungkin pertanyaan ini mungkin dari teman-teman TikTok juga, gitu. Iya. Mungkin simpulkan oleh teman-teman klinik ya. Jadi nanti mungkin kita akan buka live juga, live TikTok. Jadi ada teman-teman dari luar boleh juga bertanya. Iya. Bisa juga via YouTube atau bisa jadi juga lewat DM kali bisa. DM atau ini ya nomor klinik ya, Ya, WhatsApp iya. klinik. Nah di sini ya Nanti WhatsApp kita kliniknya ya. munculin di sini. Ya nanti dimunculin di sini ya. Oke. Oke, mungkin selesai dok ya. Ya. Kita tutup aja kali ya. Oke. Oke, baiklah guys. Acara bisik hari ini kali ya udah kita tutup. Kita udah membahas mengenai beberapa masalah kesehatan gigi, beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan menjaga kesehatan mulut selama Ramadan. Oke. Baiklah, bersama saya Rini Astuti dan narasumber kami yaitu Dr. Nurul. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.